Raning Tangerang, yakin wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bido, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini setelah libur panjang kemarin? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat Mido, kembali lagi bersama kami di podcast Bintang. Hari ini bersama dengan saya Aci. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Yogi Aprilias selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian. Halo Pak Yogi, apa kabarnya Pak? Halo Mbak Aci, kabar baik? Baik-baik selalu ya Pak ya. Amin. Hari ini kami akan membahas perihal pengawasan keimigrasian. Mungkin beberapa dari sahabat Mido sudah sering mendengar istilah pengawasan dalam keimigrasian. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang pengawasan dalam keimigrasian. Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan kembali untuk tetap stay tune terus di IG Live kami, karena kami telah menyiapkan giveaway berupa paket New Normal Kit untuk 3 penanya. Halo Pak Yogi, langsung saja kita bahas ya Pak ya. Apa yang dimaksud pengawasan keimigrasian? Oke, pengawasan keimigrasian itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Di pasal 66 itu mengatakan bahwa pengawasan keimigrasian itu meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, kemudian atau keluar atau masuknya wilayah Indonesia, dan warga negara Indonesia yang di luar Indonesia, serta pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, terhadap serta pengawasan terhadap warga negara asing dan kegiatan orang asing di Indonesia. Wah, jadi pengawasan juga dilakukan terhadap WNI ya Pak ya, bukan hanya pada WNA saja. Dan seperti apa sih bentuk pengawasan terhadap WNI ini? Ya, jadi bentuknya itu terhadap warga negara asing itu pengawasannya dilakukan pada saat permohonan dokumen perjalanan, contohnya paspor gitu ya Pak ya, saat mau keluar atau masuknya wilayah Indonesia, bahkan di saat warga negara Indonesia itu di luar wilayah Indonesia itu juga diawasi juga. Oh, jadi misalnya contohnya seperti pas mau buat paspor, dia memberikan data atau keterangan yang tidak benar begitu ya Pak? Ya, salah satunya itu, makanya dalam pengawasan itu dan dalam memberikan dokumen perjalanan atau paspor, itu petugas itu memang harus hati-hati, dan itu harus dokumen perjalanan itu harus dicek dan diteliti lagi. Dan ketika pemohon sudah diberikan paspor oleh petugas, ketika warga negara Indonesia itu dia akan melakukan perjalanan keluar atau masuknya wilayah Indonesia, petugas juga harus mengecek paspor dan meneliti gitu, apakah warga negara Indonesia ini masuk ke daftar pencegahan atau tidak gitu. Tentunya bentuk pengawasan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan WNI itu sendiri ya? Ya, benar. Jadi kan jangan sampai ya diiming-imingi dengan pekerjaan yang bagus, gaji yang besar gitu, tapi caranya itu memalsukan dokumen, contohnya seperti membuat dokumen itu ke yang lebih tua gitu, dituakan tahunnya agar bisa berangkat ke luar negeri gitu ya. Dan itu kan tentunya juga akan merugikan yang bersangkutan sendiri. Betul. Gitu. Dan kemudian juga orang itu juga memalsukan, setelah memalsukan di situ juga adanya pelanggaran keimigrasian karena dia memalsukan dokumen. Ya. Baik Pak Yogi, sekarang kalau pengawasan terhadap WNA itu sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi pengawasan keimigrasian ya Mbak ya terhadap WNA itu dilaksanakan pada saat WNA itu mengajukan visa. Ya, pas ketika mengajukan visa terus masuk atau keluar wilayah Indonesia, kemudian pemberian izin tinggal itu juga diawasi oleh petugas imigrasi. Dan bentuk pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia sendiri itu seperti apa? Ya, untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia itu, Menteri membentuk
tim pengawasan orang asing atau kita tidak asing lagi itu Timpora ya Mbak ya. Timpora ya, yang anggotanya memang terdiri atas badan atau instansi terkait baik di pusat maupun di daerah Mbak gitu. Jadi ini Pak saling bersinergi dengan instansi pemerintahan lain untuk mengawasi keberadaan orang asing itu sendiri ya? Iya benar, ya jadi memang Timpora itu bisa terdiri dari TNI, polisi, Dukcapil, kemudian Kesbangpol, BNN, BIN dan lain-lain gitu Mbak. Memang kita pun juga kantor imigrasi juga bisa melakukan operasi mandiri Mbak, melakukan operasi mandiri itu dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat itu sendiri. Ya. Oh jadi masyarakat juga bisa mengadukan keberadaan orang asing bila mereka menemukannya di sekitar tempat tinggalnya mungkin ya Pak ya? Sangat bisa Mbak, sangat bisa. Jadi masyarakat itu bahkan wajib melaporkan Mbak ke kantor imigrasi. Jadi apabila masyarakat itu mengetahui adanya dugaan pelanggaran keimigrasian di wilayah mereka, dan karena masyarakat itu kan kadang ada yang langsung berinteraksi ya Mbak ya terhadap orang-orang asing itu gitu. Apabila juga orang asing itu terdapat mengganggu ketertiban umum Mbak gitu. Terus kalau cara pelaporannya gimana Pak untuk Ya. pelaporan orang asing ini sendiri? Oke, cara pelaporannya Mbak ya. Cara pelaporannya itu silakan isi form pengaduan secara online Mbak. Kemudian identitas tentunya itu pasti akan kita rahasiakan Mbak. Gitu. Kami juga sangat berterima kasih atas kepada masyarakat yang sudah membantu dan mengambil bagian dalam melaporkan pelanggaran keimigrasian yang terjadi di sekitarnya. Nah, sahabat Mido, jangan lupa untuk segera laporkan bentuk pelanggaran keimigrasian. Tinggal klik tautannya di halaman bio IG kita dan pilih pengaduan orang asing atau bisa ke bit.ly/kanim pengaduan orang asing Kanim TNG. Ya, benar. Atau bisa melalui media sosial Mbak ya, media sosial dan WhatsApp Kadin Tangerang. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya? Iya. Ada penanya? Oke, ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian untuk di kantor imigrasi Tangerang sendiri? Seperti apa? Ya, jadi ini kita bicarakan dengan SOP ya, masih standar operasi pengawasan. Itu pertama petugas itu mengumpulkan bahan keterangan dari sistem, dari laporan aduan masyarakat yang terjadi di sekitarnya. Kemudian petugas itu melaporkan kepada atasan untuk mengadakan rapat persiapan seperti jumlah personil, kemudian transportasi dan alat komunikasi. Kemudian kepala kantor juga menerbitkan surat perintah tugas. Kemudian petugas itu langsung melakukan pengawasan. Ketika petugas itu di tempat kejadian apa yang dilaporkan oleh masyarakat, petugas itu memperlihatkan sprint, kemudian memeriksa keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut dan meminta dokumen orang asing itu. Dan kalau misalkan memang dalam pemeriksaan di lapangan itu memang ditemukan kejanggalan dugaan pelanggaran keimigrasian, maka petugas akan menyarankan orang asing itu dan membawa orang asing itu ke kantor imigrasi untuk diperiksa lebih lanjut. Mungkin yang kedua, ada pertanyaan keduanya? Kita masuk ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana penyebaran orang asing di Tangerang? Tersebarnya di lokasi mana saja? Oh ya, jadi di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Tangerang itu wilayah kerjanya itu ada 3 Mbak, itu sangat luas ya Mbak ya. Jadi pertama itu Kota Tangerang,
kemudian Tangerang Selatan, kemudian Tangerang Kabupaten. Memang yang banyak terjadi itu di kabupaten, Mbak. Di kabupaten karena memang banyak sekali pabrik-pabrik ya, Mbak ya. Dan di situ memang terdapatnya dugaan pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal, overstay dan lain-lain. Nah, pertanyaan terakhir nih yang ketiga ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah ada ketentuan terkait waktunya dalam pengawasan terhadap orang asing? Ya, sebenarnya tidak ada ketentuan waktu dalam pengawasan terhadap orang asing itu sendiri, Mbak. Jika kantor imigrasi ini mendapatkan laporan aduan dari masyarakat, kita ini langsung menindaklanjuti laporan tersebut, Mbak, dengan cara langsung ke tempat yang dilaporkan, dan kita juga menerima pemeriksaan tersebut di lapangan. Seperti itu. Siap, Pak Yogi. Sudah 3 pertanyaan ya. Nah, 3 pertanyaan sudah selesai ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen nih sahabat Mido. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada podcast hari ini. Selamat tahun baru. Sampai jumpa sahabat Mido.